acara wujudku sambutan saking Sohibul Faid, acara sekawan ikrar halal bihalal, tangga bangsa hikmah sawalan lan doa penutup. Monggo pepanggihan sawalan halal bihalal wonten ing punika kita buka kanthi lafal basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lengkap acara kalih njenengan sambutan wawasan kalam ilahi dumateng Mas Idhar Khalifah wekdal sowapan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur dumateng Mas Idhar Khalifah sampun maosaken surat Al-Qur'an menika. Bapak Ibu ini sambutan saking Sohibul Faid dumateng Bapak Haji Kusumawala wekdal sowapan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, Bude, Pak Le, Kang Mas, Rayu, Jawa Joyo. Wonten ing kesempatan siang menika monggo juga tanpa kegiatan kepolo. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kita boleh masuk dengan kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga sakit maksimal wonten kelompok mriki bersama saudara. Allah menyatakan para berkumpul telah manut prawira mengenai ini apa yang melanggar ulangkan itu aku tidak naturakan semerawut mengenai papan beriki itu ulang keluarga tujuan kemudian buat video menjadi sekarang ya kiranya berdoa mana kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Nah, tujuan anak bangga itu buat kiranya berdoa itu mohon mengenai yang mereka pertanyaan saya berarti sawan-sawan mau berapa kalau mungkin dari berjumpa mungkin antara yang sedang menikah mangke sakit mampah kanthi lancar boten wonten halangan kendala kados mengatakan kemawon anggen kula matur kula bilih kata atur ingkang boten kirang pas wonten ing asal dalam
Bapak Topin Purworejo itu kaulah menakut mampu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken agung panuwun dumateng Bapak Haji Kusumantoro yang sampun makili saking Sohibul Faid. Bapak Ibu kita yang hormati, acara saenjipun juga ikrar halal bihalal ingkang badhe diaturaken dumateng Bapak Sumadiono wekdal sopapan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu lan para bapak sedaya, monggo sesarengan kita ucapaken ikhlas sawalan. Amin. Sesarengan kita ucapaken supados para bapak lan ibu supados sesarengan monggo Bismillahirrahmanirrahim. Kula sedaya keluarga ageng telah Mbah Mangun Pawiro saha Mbah Karto Pawiro ngaturaken sugeng riyadi wulan Sawal tahun 1200 sekawan Hijriah lan ngaturaken serta anglenggana sedaya kalapatan lan batin ingkang kasengaja kuwi ingkang boten kasengaja ing taun punika tahun 1200 sekawan Hijriah. Sumangga ing dinten riyadi ingkang suci lan mulya saha agung kanthi ikhlasin manah lan tanjung batin kita apura ing apurangan sedaya kalapatane ingkang sampun kalampah ing tumbanduk sedaya wilayah agung lan para pilenggah saged lebur ing dinten punika kanthi pikantuk ridhaning Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah ngabulaken ikrar kula punika. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten para ibu lan para bapak, ikrar sawelan supados para ibu lan para bapak lan jamaah. Mekaten adukalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Agus Triyanto MA wekdal saha papan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah zakah wa shaumi Ramadan wa ghairihi min arkanil Islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du.
Dumateng para sesepuh pinisepuh, dumateng para Pak D, Bude, para Kang Mas, Mbak Soho, Pak Le, adik-adik, lan putra-putra sedaya keluarga ageng Rahmangun Panglo ingkang kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten siang menika kita panjenengan sedaya tasih pinaringan maafin kalau campur agak banyak bahasa Indonesia karena ini banyak juga yang pilih buatan paham. Kalau putrane pun Mbak Nani, yang Mbak ini pun nggih buatan paham nggih. Ngirim ke ceramah basa Jawa buatan paham. Napa malah ini putrane Mas Dur Rahman barang buatan sami paham ya tepi-tepi. Ya saya menika sak ugi niki. Putune Mbak Yusukar Sucen iki pun teng Jawa Barat. Kata sing buatan sami paham. Ini Mas Budi ini saking Medan nggih mboten paham kan. Mbak Budi mau ikrar sawaran nggih mboten dotek paham niku. Iki basa napa basa krama Injil nggih dadi lari-lari niku namung niatipun mau pun saking diri pun punya niat untuk saling mengikhlaskan, merelakan untuk memberikan maaf satu dengan yang lain. Jadi karena itu insya Allah dengan niat yang seperti itu dan dengan keyakinan bahwa yang diucapkan itu adalah arahnya seperti itu, sehingga mungkin Allah nampi panyuwunan pangapunten saha paring pangapuntenipun kita panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang namanya bulan Ramadan, Bapak, Ibu dan hadirin semuanya, itu salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya itu bersyukur karena dalam agama Islam itu ada salah satu kewajiban yang namanya puasa Ramadan. Mbok bilih panci wonten memang ada berbagai agama di dunia itu memang ada tradisi atau ajaran puasa. Puasane niku warni-warni, enten puasa yang mencegah makanan tertentu, ada puasa yang waktu tertentu, ada puasa sebagian hari, ada puasa yang seperti tradisi Jawa dulu ada poso mutih, ada berbagai macam puasa. Tapi intinya ajaran agama apa saja itu ada berkorban. Jadi mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu memang harus berkorban. Tapi puasanya tiang Islam itu luar biasa ya. Puasanya orang Islam itu digenapkan 30 hari, yang itu banyak sekali rahasia-rahasia dibalik kenapa 30 hari. Bapak Ibu semuanya, kita tidak pernah memikirkan ya. Tetapi Allah itu sudah mengatakan, Allah sudah berfirman bahwa dalam banyak ajaran-ajaran Islam itu sebenarnya merupakan kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi contohnya begini ya. Contohnya begini. Kalau kita lihat dari yang paling mudah ya. Jadi misalnya berpakaian. Islam itu mengajarkan pakaian itu menutup aurat. Itu dulu-dulunya atau kebanyakan orang di awal-awal masih merasa itu sebagai sebuah beban atau siksaan. Tetapi makin lama orang itu bisa menghayati. Orang itu bisa menghayati bahwa yang namanya menjaga aurat, bahwa perilaku yang terhormat itu bukannya merendahkan harga seseorang, laki-laki maupun wanita, tetapi justru akan menaikkan harga baik laki-laki maupun wanita. Itu di dunia sudah mulai kelihatan. Banyak, jadi Bapak Ibu semuanya ya, ini maaf bukan menjelek-jelekan agama lain, tapi di internet itu ada statistik perkembangan agama di dunia, namanya World Religious Ranking, World Religious Statistic. Itu statistik agama di dunia. Bapak Ibu semuanya, sejak tahun 1800 statistik itu dibuat, dan ketika itu agama Islam itu di dunia itu kalau nggak salah nomor 6, kalau nggak nomor 7. Itu ketika orang-orang negara Islam dijajah semuanya. Tetapi perkembangan itu terus meningkat, apalagi setelah tahun 1950 ketika penjajah-penjajah barat itu sudah meninggalkan negeri-negeri karena pada merdeka, maka pertumbuhan agama Islam itu makin pesat terus. Setelah tahun 70 makin pesat lagi. Jadi kan itu
di internet, di YouTube itu dibuat statistiknya itu jalan terus gitu ya, sehingga setelah tahun 70 itu luar biasa cepat. Dan hari ini Bapak Ibu semuanya, seandainya Kristen dan Protestan, Katolik dan Protestan dipisah seperti di Indonesia ini yang dipisah ya, Katolik sama Protestan, di dunia ini agama Katolik Protestan dipisah, maka terbesar adalah agama Islam. Tetapi kalau itu digabung, maka Islam nomor 2. Kapan Islam akan menjadi nomor 1? Dalam statistik itu diperkirakan, statistik itu dibuat sampai tahun 2100 ya, tahun 2070 nanti Islam itu akan melampaui semua agama yang lain, termasuk apabila Katolik dan Protestan itu digabung. Pertanyaannya Bapak Ibu, itu kenapa ajaran yang mewajibkan menutup aurat, agama yang mewajibkan puasa, kok malah perkembangannya terus? Jadi Bapak Ibu juga preso, orang itu kalau apa-apa itu boleh, itu malah nggak terhormat. Nggak terhormat. Sama, kita akan wanita mencari seorang laki-laki, kalau laki-laki itu dengan siapa saja mau, wanita itu nggak akan mau. Sama laki-laki kalau mencari wanita, wanitanya kok dengan siapa saja mau, laki-lakinya nggak akan mau. Loh, ada agama kok apa-apa boleh? Ya, apa-apa boleh. Perkawinan sesama jenis ya, lanang untuk lanang, ento kayak artis-artis. Menjadi putri untuk putri, ento. Pergaulan tanpa nikah, ento. Ya, agama itu akan bubar sendiri nanti ditinggal. Nah, Islam itu luar biasa. Islam itu mewajibkan puasa dan buatan main-main. Puasanya 30 hari. Dan batasannya dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Dan itu yang menjalankan Bapak Ibu semuanya bukan hanya orang-orang tua, bahkan anak-anak kecil kelas 3 SD saja sudah pada kuat. Itu terus terang orang lain itu heran. Orang kok bisa ya menjalankan puasa begitu? Praming sedino ini sesasi. Luar biasa ya. Luar biasa. Orang-orang agama lain itu sampai pada ini. Wali kota London kira-kira 8 tahun yang lalu, Bapak Ibu semuanya, wali kota London itu non muslim. Lalu sekarang wali kota Londonnya itu malah muslim. Wali kota London yang non muslim mengatakan kepada orang-orang London, "Mbok, kamu nyoba sekali-kali puasa, biar tahu rasanya orang Islam itu kalau puasa seperti apa." Puasa itu akan mengalami kegembiraan di sore hari. Duit ya, punya duit atau tidak, menjelang buka puasa semuanya senang dan penuh harapan. Wong sing nyambut gawe nggih sengkut ben lek rampung lek mulih lek ngombe, ngoten nggih. Orang yang pengajian takjilan wis pengajiane lek rampung lek ngombe, semuanya itu penuh harapan. Antara yang buka puasa di restoran, di hotel, di masjid-masjid, atau mungkin di perjalanan yang sekedar menenggak aqua, semuanya punya harapan yang sangat baik. Hidup itu perlu ada harapan-harapan. Nah, orang tiap hari nggak ada harapan, yakin hidup itu nggak akan tahan lama. Yang menjadikan orang itu tahan itu karena punya harapan-harapan. Kayak orang sekolah itu kalau nggak punya cita-cita ya wes serah betah sekolah. Tapi kalau sekolah itu punya cita-cita ya umpamanya yo pengennya bisa lah jadi astronot gitu ya. Walaupun orang Indonesia itu orang atau seridak sampai hari ini belum ada yang jadi astronot. Jujur kepiye gitu. Buat kesebelasan dari 260 juta nggak bisa mengumpulkan 11 orang untuk main di World Cup, di Piala Dunia. Golek masuk angel banget. Padahal yang namanya Belgia, yang namanya ya Belanda ya lumayan ya, sekitar 60 juta, Inggris mungkin sekitar 75 juta gitu ya. Nah, mungkin Belgia kecil lagi nanti itu, negara-negara itu bisa mengutus 11 orang untuk sepak bola, yang kita itu 200 jari ini melatoi kayu kuat, mencai watu kuat, musuh Inggris ini kan bal-balan tuh nah soalnya biasa nendangi apa-apa padahal. Jadi bayangkan ya, jadi saya itu dulu juga ngira yang namanya orang barat yang ketoknya putih, wongnya selemesan gitu ya, kepanasan, layu, ternyata mereka kalau main sepak bola betah satu permainan, dengan perpanjangan mereka masih kuat lari. Nah, kembali ke tadi,
cita-citanya mungkin jadi astronot, namun sampai sekarang orang Indonesia belum satu pun jadi astronot. Nah, kemarin ini ada orang Uni Emirat Arab kalau nggak Dubai yang ikut astronot Amerika dan dia orang Islam, tapi dia karena menjadi musafir itu boleh nggak puasa ya. Cuman masalahnya gini, saya itu baca kalau puasa nanti batasannya gimana? Wong teng luar angkasa niku ora kaya teng donya teng bumi niki, srengenge itu muncul, matahari terbit dan tenggelam itu waktunya pasti. Di luar angkasa itu ada yang matahari itu sehari terbit berkali-kali. Nah, ini jurne poso piye ya? Itu karena orang Indonesia itu belum pernah ada yang ke sana sehingga Majelis Ulama belum pernah mengeluarkan fatwa. Nah, soal apa poso di luar angkasa seperti apa? Tapi kembali kepada tadi Bapak Ibu semuanya. Jadi puasa itu sebenarnya anugerah Allah yang luar biasa. Sehingga orang Islam itu dalam 1 tahun itu harus mengalami yang namanya latihan ya. Jadi bulan puasa disebut juga sahrut tarkiyah, bulan training atau latihan, karena kita dilatih untuk mengendalikan apa saja. Bapak Ibu semuanya, Islam itu perintahnya memang terkadang unik, tapi disitulah kelebihannya. Orang puasa itu kan lapar, tapi kalau orang lapar dan marah-marah, dikatakan dalam hadis itu nggak ada pahalanya puasanya. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyaknya orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya ilal ju' kecuali lapar dan haus. Mergane apa? Kok pilih marah-marah. Padahal wong niku salah satu yang menyebabkan gampang marah itu kalau orang itu lapar. Wong niku nek ngeleh gampang le nesu. Tenang iki. Untuk saking tindakan pengguyo ra ning wedang, ra ning apa-apa. Nah itu mungkin akan mudah nesu. Cara rasalah mungkin iso ditendang, kucing ra apa-apa bisa ditendang. Itu kalau orang itu lapar. Ini wong ngeleh itu gampang sulit Islam. Kowe kudu ngeleh lho. Ini aja nesu. Nesu hilang ganjarannya. Luar biasa. Anda harus lapar, tapi nggak boleh marah. Maka kalau puasa itu berhasil jadi, itu akan menjadikan orang Islam itu sangat tangguh. Apalagi yang sudah mengalami puasa bukan hanya 1-2 kali. Mungkin sejak saya Mas Supri, Mas Durrahman dan sebagainya itu puasa mungkin sudah sampai 40 kali Ramadan. Artinya training itu terus menerus. Maka kalau agama kok nggak ada trainingnya begitu, jur apa-apa boleh, yakin agama itu akan ditinggal orang. Buktinya tadi dalam statistik yang buat orang Amerika, orang Eropa itu, bahwa tahun 2070 Islam akan mendahului semua agama. Ini kan cerita banget. Saat ini teng Amerika itu agama yang paling banter tumbuhnya adalah agama Islam. Nanti eneng di Amerika itu kota, kalau nggak dereng ngerti ini. Jadi menggur rumah ini. Kota yang namanya Philadelphia. Kota di Philadelphia itu bangun negro, semua ini itu cukup musuh angel diatur. Pura pemerintah Amerika kon tertib, raiso tertib. Wong Amerika dijudek. Terus itu banyak kejahatan itu orang kulit hitam di Amerika. Neng tengeriku niku dakwah Islam itu kemudian masuk wong negeri mau Islam. Niku ora pemerintah Amerika ora kapak-kapake wilayah niku dadi resik ora tertib dhewe. Jadi saya bisa menaklukkan negeri jadi malah agama Islam. Pemerintah Amerika kangelan niku ora tertib. Mergane nek Islam niku anadofatu minal iman. Buang air harus bersuci. Buang air harus bersuci. Ya tengeriku niku umumnya mboten enten sing jenenge toharo. Nah, kula nggih nate untuk biasa teng Inggris niku. Teng mriku niku sing jenenge toilet mboten enten toyane sing donggo napa niku bersuci mboten enten. Dadi teng mriku pripun? Teng mriku niku wong ning donggo tisu. Kepara rasa nggo tisu barang. Nah, jadi walaupun ketok ewan putih-putih resik-resik, donggo jas godasi, ning jane ora suci. Maka yang namanya suci itu tidak mesti bersih. Maaf, yang tidak bersih itu belum tentu suci.
berdasi berjas nek ternyata tembus niku ora jonggo cari bareng. Jadi niku malah berbagai penyakit muncul. Nek apa? Nek suci napa mesti resik nggih mboten. Niki rencang-rencang sik teng saben pas ngluku pas nggaru niku mbok bilu dipak lendut ra apa-apa salat niku. Wong lendute niku mboten najis. Nek dateng alas niku enten sing bablasan tekan luhure teng alas barang niku nggih bisa lah kecepatan lendut sithik-sithik. Niku ora apa-apa. Nah, jadi ya kan orang sering mengatakan suci itu mesti bersih, ya tidak mesti. Ada wong yang namanya najis itu kotor yang harus dihilangkan. Al-qadaratul ladzi yajibu 'alal muslim ayatanazzaha minha. Itu yang namanya najis, yakni kotor yang harus dibersihkan. Tapi ada kotor yang tidak harus dibersihkan, yakni kotoran yang memang nggak najis. Jadi orang suci itu bisa juga kotor, tapi kotorannya nggak najis. Nah, kalau kita turakan mungkin pakai dasi, pakai jas, neng jane najis. Karena niku rada niku tidak beristinja, tidak beristinja. Jadi, dan niku mata niku mula nganti enten niku ya. Ada niku kisah, kula nggih maos. Niku enten seorang ibu-ibu di Inggris itu yang masuk Islam karena dia menjadi tukang laundry. Jadi anak-anaknya wis do berhasil njur wegah nganggur ngoten nggih. Kaya ngono iki wegah nganggur, njur akhire kerja tenggen laundry. Sing do di laundry niku asrama mahasiswa. Nah, ibu sing tukang laundry iki ngerti nek sing laundry iki wong-wong kulit putih niku sandangane do apek-apek reget-reget, neng muntahan-muntahan ya wong do mabuk nggih. Nggo bir barang niku do mabuk biasa do muntah-muntah. Dereng bagian celana dalam dan sebagainya niku mesti regete beda. Nek sing mahasiswa Islam kok resik-resik. Ibu ini suatu saat takon ke mahasiswa Islam ini. Kenapa Bu sore ini? Kenapa ya baju-baju kamu yang dimasukkan ke laundry di sini itu kok lebih bersih daripada orang-orang kulit putih itu? Dia bilang gini, Bu, ya ini kalau pamannya bahasa Indonesia, Bu, loh, agama saya itu mengajarkan kalau saya buang air itu harus bersuci. Saya juga nggak boleh minum khamar mabuk-mabukan. Jadi kami nggak pernah muntah-muntah. Ya, kecuali cah cilik gumoh biasa ya. Lo gede do gumoh do mabuk ya. Jadi itu seperti itu. Jadi agama kami mengajarkan begitu. Ibu tua ini ya mikir, mana agama kok ngatur tekan yang barang. Ini mesti dua agama main-main. Ini agama ini mesti luar biasa. Wong nganti ke WC saja diatur. Nah, ke WC saja diatur. Akhirnya ibu ini masuk Islam karena ini mesti agama luar biasa. Wong ke WC saja diatur. Apalagi tentang puasa, wah luar biasa. Ini cerita-cerita ini gue kutum selama Ramadan merantai kok kehebatan puasa. Maka dari itu kalau ini batas saya mau bicarakan kehebatan puasa. Ini intinya, ini sebagai penutupnya. Puasa itu dengan semua aturannya itu tujuannya agar la'allakum tatakun, surat Al-Baqarah 183. Tatakun itu apa? Ittaqo yattaqi ittiqoan, itu adalah orang yang memelihara diri, orang yang berhati-hati. Jadi orang takwa itu cirinya hidup berhati-hati. Pripun hati-hati? Jadi kalau kita puasa, kita itu mau makan. Ketika mau buka puasa, nek dengar adzan sekali terkadang belum mantap. Jangan-jangan ini hanya adzan handphone, radio kan? Jangan-jangan radio Surabaya atau Madiun yang beberapa menit sebelum Yogyakarta. Engkau nek aneh adzan meneh, ya. Sampai adzan 2 kali kita terkadang baru mau buka puasa. Mau makan saja hati-hati, padahal itu makanannya sendiri dan jelas halalnya. Kemudian di siang hari Bapak Ibu kalau wudhu itu berkumur, ketemu itu Bapak Ibu itu hati-hati jangan sampai ada air yang masuk sehingga habis berkumur-kumurnya pelan-pelan dan habis itu meludah berkali-kali supaya nggak katutan air masuk. Walaupun kalau mau menelan air orang lain juga tidak tahu. Mboten enten wong sing ngematke nek jenengan niku ketemu banyune akeh kok yo sing medal sekedhik niku mboten enten.
Oh kadosnya tuh yang kata yang dengan ketemu kok medali segede, nggak tahu. Itu saja kita hati-hati. Nah sehingga salah satu ciri takwa ini kita petani sendiri kita lihat, kita makin hati-hati nggak dalam hidup. Oh ini boleh, oh ini tidak, oh ini halal, ini haram. Nah kalau kita hidupnya makin hati-hati terus, nah itu sebagian ketakwaan sudah kita raih. Nah, monggo kita petani piyambak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi itu adalah nasihat yang viral, istilah saat ini viral. Nasihat yang luar biasa dari Khalifah kedua Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum, itu mendiri kamu sendiri sebelum kamu nanti dihitung. Dia seorang presiden ya, tapi sembunyinya gitu. Hitung diri sendiri sebelum kamu itu dihitung. Audit bahasa sekarang, audit diri kamu sendiri sebelum kamu diaudit. Kalau diaudit nggak bisa tidur ini ya, kayak yang viral itu ya, Rafael itu diaudit nggak bisa turun. Walaupun rumahnya bagus, semua serba sejuk, dingin, dia yakin bisa turun. Nah, tapi hasil kamu satu, hitunglah diri kamu sendiri sebelum kamu dihitung. Nah maka setelah Ramadan itu monggo kita hitung piyambak ya, sejatosipun kita sambut dumugi pundi. Maka yang saya kita aturaken sebagai hikmah pada kesempatan kali ini saestu wonten kirangipun menawi pangapunten. Mugi-mugi dados kepengen kita panjenengan sedaya. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swalayan. Yang terhormat beliaunya Bapak Agus Trianto, yang terhormat beliaunya Bapak Kusumantoro beserta keluarga, yang terhormat saudara-saudaraku semuanya, baik yang terhormat khususnya Mbak Siswa Kiharjo yang sini sebagai sesepuh kita yang kami hormati, dan anak-anakku semuanya serta cucu-cucu semuanya yang kami banggakan. Pada kesempatan hari ini terima kasih kepada pembawa acara yang mana sudah memberikan waktu kepada diri saya dalam rangka untuk menyampaikan beberapa agenda atau beberapa informasi, di mana agenda kita adalah yang pertama itu untuk mengadakan kegiatan rutin yang mana pelaksanaannya dilaksanakan setiap minggu lagi. Kemudian makna daripada kegiatan tersebut adalah untuk silaturahmi dan juga pengajian bersama untuk meningkatkan kekeluargaan di antara Terah Mbah Mangun Pawiro serta Terah Mbah Mangun Kartomo. Itu yang pertama. Monggo derek sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, saya berharap beserta pengurus semuanya untuk bisa mengikuti dan menggerakkan kegiatan Terah Minggu Lagi yang sudah berjalan cukup lama, yang mana dahulu adalah berkat warisan dari Mbah Siswa Kiharjo, Pak Dino Haji Sosial, yang sekarang itu dengan didampingi oleh Pak Deju Mary. Alhamdulillah ini monggo yang belum derek terah arisan seyogianya mungkin menyempatkan waktu bisa mengikuti arisan. Dan yang kedua, kami sampaikan informasi bahwa anggotanya itu sekitar ada 56. 56 peserta itu yang sudah mengikuti, dan saya harapkan nanti yang belum mengikuti bisa mengikuti kegiatan yang ketiga kalinya untuk kegiatan sawalan itu diupayakan dengan dana yang itu juga belum bisa memenuhi. Insya Allah nanti untuk upaya-upaya pendistribusian kegiatan sawalan agar bisa lebih meningkat,
itu nanti biar ada yang muda-muda derek, nanti ada program apa yang akan kita laksanakan untuk yaitu agar terah ini semakin semarak, semakin meningkat untuk tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang 4 kalinya, besok ini pada hari Minggu Wage juga tetap diadakan arisan yang mana insya Allah tempatnya akan dilaksanakan di rumahnya Dek Heri atau di Dek Suci yang bertempat di Dusun Jelopo. Nah, Dusun Jelopo itu Kelurahan Pondok Rejo Tempel. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ngerawi dan mengikuti untuk kegiatan terah arisan yang sudah berjalan. Kemudian berikutnya kami ucapkan terima kasih pada Mbak Susila Stuti sama Mas Manto yang sudah pada saat ini menyelenggarakan tempat dan juga berbagai macam sarana prasarana yang lain. Mudah-mudahan nanti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada para hadirin semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mudah-mudahan dengan tahun 1444 Hijriah ini keluarga kita selalu diberikan kesehatan, kerahmatan, kenikmatan, serta keberkahan dan semakin erat di dalam berkeluarga gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama, harapan atau cita-cita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula aturi jawab asta wonten sak halaman menika. Anggenipun jabat asta monggo ingkang kalebet paling sepuh menika wonten ngajeng mriki menggahan kemawon ingkang putri wonten sebelah kanan, wonten kakung sebelah kiri. Niku disukani kursi mawon nanti ingkang piyantun sepuh. Bapak-bapak wonten sebelah kiri. Ingkang paling sepuh riyen menawi ingkang putri niku wonten mriki wonten
Alhamdulillah. Halo. Oh, kampung. Kampung kok. Oh, kampung. Ya wis. Kampung yo wis to yo. Udah burung ya aku. Serampung. Oh. Itu jalan kot ini. Jalur utara ke selatan ke utara ini. Jadi utara ini kalau kiri kanan kita. Tadi Mas Iba juga ada. Oh ya, pengen makan bakso katanya. Hah? Bakso lagi masih? Ojo lali, Ri. Situ ojo lali. Ojo lali. Kemarin sing esok. Gila kok ini. SMA kelas Kuliah Wih Neng UNJ Karangwalang. Iya. Iya. Ambilnya? Sosiologi. Wih, mantap nih. Kameramen urun. Segini. Wow.